warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan NIM 23060505, kelas B1, mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi PGSD, IKIP Siliwangi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan UAS. Nomor 3, apa yang Anda ketahui terhadap konsep dasar bahasa Indonesia? Konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar adalah konsep dasar membahas mengenai hakikat bahasa atau fungsi serta penerapan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara tulisan maupun secara lisan. 4. Bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Kata benda dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan karena kata benda merupakan bagian inti yang menjadi perasa yang bersangkutan. Kata benda sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata benda juga digunakan dalam bahasa sehari-hari. Harus memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. Jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami makna kata, yaitu guru dapat mengulangi kembali bacaan atau membaca ulang sehingga siswa tersebut dapat memahami makna kata tersebut. Bisa juga dengan cara mencontohkannya dalam bahasa sehari-hari. Misal, kalau bahasa sehari-harinya Sunda, kita ganti menjadi misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. 7. Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dialek dalam bahasa Indonesia, guru dapat mengulangi kembali antar pembaca dari berbagai daerah. Dampak membaca variasi dialek sehingga siswa tersebut dari penekanan kata atau pengucapan kata tersebut. Ada pula perbedaan cara mencontohkan dalam bahasa sehari-hari. Misal, kalau bahasa sehari-harinya bahasa Sunda bermakna buah, kita dapat artikan, sedangkan kalau dalam bahasa Sunda bermakna silakan. Jadi terus seperti siswa dapat cepat memahami makna kata yang sulit dipahami tersebut. Sunda berarti kecil, bagaimana sedangkan siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata dampak hubung. Positifnya agar siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung, yang mereka ucapkan, maka kita kenalkan siswa dengan kata hubung karena penggunaan kata hubung sangat penting dalam menyusun sebuah kalimat. Ketika siswa sudah mengetahui kata hubung, maka penyusunan kalimat akan lebih tepat dan mudah. 7. Apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah? Dampak variasi dialek hanya terlihat dari penekanan kata atau pengucapan kata saja.
Ada pula perbedaan arti kata tersebut. Misal, mangga dalam bahasa Indonesia bermakna buah, sedangkan kalau dalam bahasa Sunda bermakna silakan. Terus seperti kata cungur dalam bahasa Sunda berarti kikil, sedangkan kalau bahasa Jawa cungur artinya hidung. Dampak positifnya sebagai sarana mengakrabkan diri. Penutur lebih nyaman karena dialek yang mereka ucapkan merupakan bahasa ibu. Dampak negatifnya menyalahi kaidah bahasa baku. 8. Bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia. Pilihan kata atau gaya bahasa harus dipahami oleh pembaca. 9. Bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Formal, contohnya seperti, bolehkah saya mengganggu Anda sebentar? Kalau untuk informal, Anda punya waktu sebentar? Kalau dalam bahasa formal terkesan lebih sopan, sedangkan kalau informal terkesan lebih langsung atau to the point. Formal digunakan pada situasi banyak orang, sedangkan informal sebaiknya digunakan misal ketika kita bersama teman berdua atau bertiga atau yang lebih akrab istilahnya ya. Jadi kesannya lebih sopan dalam penggunaan bahasa tersebut. 10. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak SD? Menurut saya salah satunya mungkin dengan mengajarkan bahasa baku atau dengan membiasakan membaca agar anak mudah memahami atau paham akan bahasa Indonesia. Selain itu, bisa juga dengan sering berbahasa Indonesia. Seperti misalkan kalau di sekolah biasanya berbahasa Sunda, kita ajarkan anak di sekolah untuk berbahasa Indonesia. Jadi mereka akan lebih paham atau mengerti dan lebih menyukai bahasa Indonesia itu sendiri.